اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'alayh. Biqna Allahumma al khair wa inna 'alayhi. Allahumma hadha minka bika wa ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ikhwan hadirin jamaah majlis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dikumpulkan Allah di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan majlis taklim di waktu yang penuh keberkahan ma bainal isya'ain, antara waktu maghrib dan isya'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat dengan kita didudukkan Allah di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan Allah untuk mendatangi tempat-tempat yang baik dalam perbuatan pengamalan yang baik. Ini pun menunjukkan insyaallah Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, idza ahabballah 'abdahu ista'malah, kata Rasulullah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan dipergunakan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istamala, yang dimaksud dengan dipergunakan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuwaffiquhu fi amal salihat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum dia diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ajal, Bapak hadirin ajal kapan saja boleh datang. Dia tidak kenal sakit dulu, dia tidak kenal nunggu tua dulu, dia tidak kenal harus ada insiden dulu. Kalau dia sudah datang, maka dia akan datang. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu diletakkan Allah di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang baik dengan perbuatan yang baik. Bukan kita mengatakan kita siap untuk wafat, tapi kalau memang Allah menghendaki, ini yang kita harapkan, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah pernah menjanjikan, yang pernah kita baca dari kitab ini juga, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seorang itu akan diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau dia biasa hidup dalam kebaikan, maka insyaAllah di antara kebaikan sekian banyak ini ada salah sikoknya, dia akan diwafatkan Allah dalam kebaikan tersebut. Kalau kita bukan untuk sombong, bukan untuk berbangga-bangga, tapi bertahaddusan linikmah, mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita saksikan alhamdulillah dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai plus yang kita dapatkan dari amal soleh itu cukup banyak, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, keburukan jauh lebih banyak, kelalaian lebih banyak, maka cepatlah kita bertobat, memperbaiki diri kita. Karena hadis Rasulullah tadi bisa dipakai dengan dua keadaan. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, seorang akan diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Dalam hal ini bisa dimanakan kebiasaan baik atau naudzubillah kebiasaan buruk. Dan yang kebiasaan buruk ini banyak nih yang kita saksikan. Orang-orang yang ahli maksiat dimatikan Allah dengan kemaksiatannya. Orang yang suka melanggar syariat Allah diwafatkan Allah di tempat perjudian, di tempat perzinahan, habis berselingkuh, habis berjudi, habis berbuat zalim, sedang dalam keadaan mabuk, sedang dia macam-macam, diwafatkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah untuk selalu melakukan ketaatan, kebaikan, dan kita berharap mudah-mudahan dalam keadaan kita taat kepada Allah, kita diwafatkan Allah setelah panjang umur, dalam sehat wal afiyah, dalam istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini, tepatnya malam ke-7 kalau tidak salah daripada bulan Jumadil Akhir
Kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Sabilil Iddikar. Masih penjelasan dari Imam Abdullah Haddad tentang kehidupan alam akhirat, fase-fase kehidupan yang mana kemarin telah kita lewati Yaumil Hisab dan Yaumil Mizan. Sampailah kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Yaumil Mizan, hari penimbangan amal. Ada neraca, ada timbangan yang Allah letakkan di situ, ada sisi kanan, sisi kiri. Sisi kanan adalah timbangan amal baik, kiri adalah timbangan amal buruk. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah min dzalik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi Allah, kehidupan dapat surganya Allah, kehidupan dapat nikmat di alam kuburnya. Itu belum lagi kaget dapat transferan, Pak. Tambah lagi amal itu. Amal itu ada beberapa jenis amal yang kita dapat kabar dari Rasulullah. Walaupun kita telah wafat, bakal terus nambah timbangan amal kita. Ya, di antaranya yang sering kita sampaikan dan semua kita sering dengar tentang 3 amal soleh yang tidak terputus pahalanya. Nah, ini minta maaf pada orang-orang tua kita, terutama yang hadir di tempat ini, dan kita semua yang muda-muda lebih lagi. Berpikirlah ikhwan, kami sudah sering nyampaikan untuk diri kami sendiri, kita galau. Sudah siap belum 3 kau ini? Sudah punya belum 3 ini? Jangan dianggap sepele ini. Ini Rasulullah ngabarkan, biar kita siapkan. Pertama, shadaqatun jariyah. Kedua, al-ilmu yuntafi' bih. Yang ketiga, awalidun salih yad'ulah. Punya lem. Nah, 3 ini sumber yang income untuk pemasukan amal soleh kita bertambah terus, tidak akan putus sampai ngalih terus. Apalagi yang 2. Pertama tadi shadaqatul jariyah, dosa jauh-jauh Kiai Morogan, Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, yang telah menginfakkan sebagian harta beliau untuk membangun masjid ini, nama masjid yang sampai detik ini pahala ngalih terus. Berapa, mungkin kalau dihitung sudah berapa ratus juta manusia pernah ibadah di tempat ini. Setiap 1 tasbih, 1 tahmid, sekali sujud, balik pahala kepada beliau. Pasti itu. Ya, kita yakin beliau aulia Allah, tidak akan sembarang letakkan hartanya, tidak akan sembarang ambil satu bagian daripada harta. Pasti suatu yang halalan, thayyibah, mubarakah. Kalau bukan dengan duit halal, wallahi tidak akan sampai hari ini masjid ini. Kalau bukan dibangun dengan duit halal, musola-musola yang ada beratus tahun umurnya di pinggir sungai Musi ini, masjid-masjid kuno di Palembang ini tidak kurang ada 5 yang sudah hitungan di atas 100 tahun. Kalau bukan dibangun dengan duit halal, sudah lama hancur. Dengan niat juga karena Allah. Kalau bukan karena Allah niat, walaupun duit dia halal, tidak bakal kekal. Tapi dengan niat yang solehah, dengan duit yang halal, maka bangunan mereka, rumah-rumah mereka, tempat ibadah mereka terjaga. Ihfadillah yahfadak, jagalah haknya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, sudah ada belum kita ikhwan? Minta maaf, renungkan ya ikhwan. Jangan kita berpikir, Habib aku masih muda. Sekarang sudah punya belum amal jariah? Emang Allah ngomong amal jariah khusus sudah tua, sudah nunggu 40, sudah nunggu punya keluarga? Amal jariah Allah ngomong apa harus untuk orang kaya? Tidak. Amal jariah untuk siapapun harus ngambil bagian ini dengan kapasitas kita masing-masing. Sekarang kita yang belum berkeluarga, jomblo, punya duit jajan, punya penghasilan, mampu tak kita sisihkan sehari 5.000? Sebulan tengah 200, sudah dapat 2 sak semen nyosok itu. Kalau beli ke batu bata sudah berapa? Beli ke pasir sudah berapa? Pikirkan ikhwan. Kehidupan akhirat itu tidak main-main, wallah. Alam kubur itu tidak main-main. Nyesel kita, dinjo Allah kesempatan tapi tidak berusaha. Kita cuma jadi penonton, nengok orang kaya infak, kita anggap hal ini milik orang kaya. La, wallah. Allah tidak mewajibkan orang kaya yang punya berinfak itu. Kita yang tidak punya juga berusaha. Bahkan boleh jadi nilai kita lebih besar di hadapan Allah ketimbang mereka. Kita yang punya penghasilan pas-pasan, sehari cuma dapat 70.000, 50.000 kata kelak, tapi masih bisa menyisihkan duit kita. Sementara mereka orang kaya.
punya duit mungkin eman ratusan juta, dia infakkan sekecil dikit, tidak seberapa. Punya 1 M ngoyak ke 200.000, hati nilai, tidak sampai seberapa persen dari duit dia. Sementara kita punya penghasilan sehari cuma 50.000, habis makan habis, besok nyari lagi, mampu menyisihkan 2.000, berapa persen dari duit kita itu? Kalau 5.000 berarti 10%. Wah, luar biasa. Mereka yang kaya punya duit 1 M 10%, berapa duitnya? Sanggup dia mengeluarkan 100 juta, 200.000 lah bangga dia. Ngirim semen 2 sak, ngirim semen 20 sak, cuma berapa duitnya? Tapi kita mampu. Wallah ikhwan, pikirkan ini ya. Kemudian pikirkan yang sering kami sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Imam Haddad, ejo kaum tua kita, beratkan timbangan mereka itu dengan amal jariahnya kita untuk mereka. Ejokan, berusaha nyari. Boleh antum tomak ngejar dunia untuk yang seperti ini. Kan banyak orang pak tak puas dengan berdagang di pasar, buka online pula sampai berdaluan. Bangun tidur buka HP nyari online, laku siapa yang mesen. Tapi maaf, kadang-kadang cuma untuk kepuasan hawa nafsu mereka tidak ngejokan untuk akhirat. Sekali lagi ikhwan, bukan milik wong kayu, kita semua ini. Walaupun masing nada sama orang tua sekalipun, sisihkan duit kita. Apalagi maaf, kamu perokok itu tuntutannya luar biasa di yaumul kiamat. Menghabiskan duit bukan di jalan Allah, bahkan di tempat dengan cara yang tidak diridhai Allah, tidak disukai oleh Rasulullah SAW, tuntutannya besar. Apalagi kita tidak ada sedekah. Ente ngerokok hebat, sedekah hebat, masih beresiko di yaumul kiamat. Apalagi sedekah dah. Ini penting ikhwan. Dan ini antum bisa semua insya-Allah. Ya kalau kami tunjuk gambaran tadi 2.000 sehari, sebulan 60.000 1 sak semen. Apalagi kita insya-Allah mampu berusaha. Ejo ke mak bapak kita, walaupun mereka masih hidup, niatkanlah untuk mereka. Karena ini akan memberatkan timbangan amal yaumil kiamah. Kita sudah wafat, terus mengalir amal jariah. Amal jariah. Nah yang kedua ini, al-ilmu yantafi' bih, ilmu yang bermanfaat. Ini juga coba tanya, aku pacak unjuk manfaat apa dengan ilmu yang aku dapatkan dari majelis yang aku datangi. Ente lihat teman ente sekitar ente di pasar, di toko, di kantor, di sekolah, di kuliahan, yang wuduknya belum sempurna banyak. Sepikan, ajak makan, ajak duduk bareng, jelaskan tentang pentingnya kita ibadah dengan baik sempurna. Jelaskan di mana letak kesalahan mereka, ajarkan mereka agar dapat ilmu yang tafi' bih. Amal itu ngalir terus, timbangan amal naik terus ikhwan. Jangan kita anggap sepele ayat Quran tadi. Faman ya'mal mithqala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang enteng amal solehnya, ringan, lebih berat daripada dosanya, lebih banyak daripada kebaikan, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Jangan anggap sepele kan masalah neraka. Alam kubur kita ngeri, mengerikan, sangat mengerikan. Ini neraka. Nah, sekarang berbuatlah kita, ejokan diri kita, ejokan orang tua kita, biar timbangan amal ini naik. Perbanyaklah amal soleh. Ingat Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, ma yatakhassara ahlul jannah fil jannah illa sa'at tamur bi ghairi dzikrillah. Tidaklah disesali oleh ahli surga ketika mereka sudah masuk surga, kecuali di saat mereka diingatkan Allah tentang waktu semasa hidup yang lewat tanpa ingat sama Allah, tanpa zikir, tanpa amal soleh. Banyak nih yang terbuang pak. Ya tidur kita kadang-kadang tanpa sunnah Rasulullah lewat. Beruntung orang yang tidur menggunakan sunnah Nabi dengan niat solehah, maka tidurnya bernilai ibadah. Ya. Kelakar kita, buang waktu kita banyak itu, bakal jadi nyesal, kalau bakal jadi suatu penyesalan. Jadi ingat, hati-hati ya ikhwan, nasihat buat diri kami kita semua, yuk perbanyaklah bekal akhirat kita, perberat. Fatazawwadu fa inna khairaz zad taqwa, berbekallah untuk akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun amal baik itu pasti kita jengok, ada di yaumul kiamat, timbangannya ada, tidak akan hilang dari catatannya Allah. Kalau manusia boleh ngapus amal baik kita pak, gawe baik kita dihapus, bahkan pacak dipindahkannya gawe ini nama orang lain, tapi indah Allah tidak. Gawe buruk juga na'udzubillah tidak akan hilang, tidak akan luput. Wa may ya'mal
mithqala dzarratin syarrai yara. Ada gala di timbangan amal itu. Ya, ada gala timbangan amal. Nemukuan berdebu gitu sap untuk ke tisu. Sepele gawe itu, tapi innallaha bisa jadi itu berat. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemarin kita bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Wa warada anna malakan waqifun ala mizan, fa idza rajaha mizan al-'abd nada ala inna fulan bin fulan rajaha mizanu wa sa'ada sa'adatan la yusqa ba'daha abada. Jadi Allah menugaskan ada malaikat yang bertugas berdiri di dekat mizan, timbangan amal. Lalu malaikat ini akan menyaksikan apa yang terjadi tentang seorang hamba Allah yang amalnya ditimbang. Begitu disaksikan ternyata taqulat mawazinuhu tadi, yang timbangan amal solehnya berat, lebih berat daripada amal buruknya, maka malaikat berteriak mengumumkan, ala inna fulan bin fulan rajaha mizanuh. Kata malaikat, saksikanlah bahwasanya fulan bin fulan itu amal baiknya lebih menang, lebih berat. Dialah orang yang beruntung dan tidak akan pernah merugi abada. Selama-lamanya dia bakal beruntung, diletakkan Allah di surganya Allah, tidak akan pernah merugi. Allahumma ja'alna minhum wa walidina wa masyayikhna ikhwan asam ahbabana. Lalu sebaliknya, naudzubillah min dzalik, wa idza khaffa mizanuhu wa idza khaffa mizanuhu al-'abdi nada. Kalau yang didapatkan sebaliknya, timbangan seorang hamba itu lemah, lebih berat maksiatnya, dosanya kesana dibandingkan amal solehnya, maka malaikat akan berteriak, ala inna fulan bin fulan khaffa mizanuh wa syaqiya syaqawatan la yas'ada ba'daha abada. Perhatikan, fulan bin fulan itu timbangan amal solehnya lemah, lebih berat amal maksiatnya, maka saksikan dia orang yang merugi, dan merugi tak bakal pernah dia beruntung sama sekali. Tak bakal pernah dia menjadi orang yang beruntung sama sekali. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Lalu yang terakhir di sini dikatakan, wa haditsu sahih 99 sajalan min khataya wa huwa min hadhil umur ummah masyhurah. Ya, kemarin tadi kita ceritakan tentang sosok seorang yang punya amal soleh, punya amal kebajikan dan keburukan yang seimbang. Ya, maka di situ Allah memberikan keadilan, uang yang seimbang itu ditarik untuk diletakkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tidak seimbang. Kita berharap mudah-mudahan mizan timbangan amal ibadah kebaikan kita jauh melampaui daripada amal buruknya kita, dan mudah-mudahan ya Rabb Allah menjadi taufik, inayah dan hidayah sebelum kita wafat kita sudah taubatan nasuha, sehingga tidak ada berat timbangan buruk kita, tidak ada sama sekali, telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan hasanat, dengan kebaikan. Wa yunsabus sirat 'alal matan jahannam. Lalu sekarang kita masuk ke fase berikutnya. Setelah orang itu ditimbang amalnya, lalu didapatkan ternyata amal solehnya baik, maka kita semua, muslim, kafir, bahkan nabi dan rasul, aulia, solehin, muslim, kafir, fajir, soleh, toleh, semua manusia pasti mengalami ini. Apa itu? Melewati jembatan sirat, melewati jembatan sirat yang disifatkan oleh Rasulullah. Sirat ini panjangnya panjang luar biasa, yang mana bentangan jembatan ini berada di atas api neraka jahannam. Siapa yang selamat dia selamat, yang terpeleset dia jatuh, maka menjadi ahli neraka. Yang halus kecilnya lebih halus daripada rambut tetak 7. Nah, tak pacak kita bayangkan Pak, umur akhirat itu tak pacak kita bayangkan sekarang. Tapi itu pasti, dan Nabi tidak pernah ingkar dengan, tidak pernah bohong dengan apa yang disampaikan, apalagi Al-Quran. Allah tidak pernah salah dalam apa penyampaian kepada kita. Semua akan melewati daripada sirat jembatan. Nah, kalau orang sudah kejelasan tadi dapat amal solehnya unggul dibandingkan amal buruknya, dipastikan dia akan lewat sirat itu dengan selamat. Tinggal nanti kapasitas kemuliaan berat timbangan tadi. Kalau orang itu benar-benar rajih, jauh nian, amal buruknya cuma sedikit atau tidak ada sama sekali, amal baiknya memenuhi, maka orang bisa mendapatkan kemuliaan. Dia nyebrang itu bagaikan kilat. Nanti digambarkan dalam hadis ini dengan bermacam-macam bentuk manusia yang nyebrang tadi, dengan kedudukan mereka, dengan amal yang mereka lakukan sepanjang kehidupan dunia. Wa yunsabus sirat ala matil jahannam, lalu dibentangkan,
jembatan di atas neraka jahannam. Wa yu'marun nas bi jawazi alaih, lalu diperintahkan semua manusia untuk melewatinya, termasuk anbiya wal mursalin, termasuk semua aulia Allah, semua mereka, bukan hanya muslim, kafir jelas, dan hidup dari zaman Nabi Allah Adam ila yaumil qiyamah, sampai datang terakhir di hari kiamat. Wa yu'marun nas bi jawazi alaih wa qad warada annahu ahadun minas sayf. Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya jembatan yang akan terlewati tadi itu halus, kecilnya itu tajam, lebih tajam dari pedang, lebih tajam dari pedang. Kemudian wa adaq minasy-sya'r, lebih halus dari rambut. Fa yajawazun nas bi amalihim, maka semua manusia akan melewati tergantung dengan amal ibadah mereka masing-masing. Ya Rabb sallimna. Faman kana akmala imanan wa asra fi ta'atillah khaffa 'ala as-sirat wa jaza kal barqil khatif. Siapa yang sempurna imannya dan dia selalu bersegera dalam melakukan ketaatan, maka Allah muliakan dia dengan begitu gampang dia nyebrang daripada jembatan sirat tadi. Bahkan dikatakan bukan dia berjalan, bukan dia merangkak, bukan dia berlari, bahkan seperti kilat. Kalbarkil hatif, seperti kilat, das langsung nyampe Pak. Langsungnya nyampe. Seperti kalau kita nyok kilat Pak, sekali lewat langsung hilang. Nah, begitulah keadaan tersebut, langsung tiba-tiba dia sudah berada di sebelah sana dengan keadaan selamat afiat. Ada yang karehil qatir, seperti ada yang angin. Kekuatan angin kita paham Pak, luar biasa. Ada yang begitu kencang nyampe. Ya kalau kita pernah menyaksikan bagaimana angin yang terjadi, angin topan atau angin puting beliung itu, kalau sudah dia jalan begitu cepat nyampe. Ada yang seperti itu. Nah, tergantung amalnya, dengan kedudukan amal masing-masing. Wa ka'ajudul khail war rikab, ada juga yang seperti kuda yang lari kencang, seperti kuda atau kendaraan yang lari kencang. Jadi dengan urutan amal kita masing-masing. Maka usib nafsi akum bitaqwallah ya ikhwani, tafatazawwadu bi amalis shalihat. Mari kita perbanyak amal soleh. Apa yang kita pacak lakukan ikhwan? Hablum minallah, na'am, dan jangan lupa hablum minannas. Karena hablum minannas itu seringkali mengalahkan hablum minallah. Pahalanya kadang-kadang mengalahkan daripada hablum minallah. Antum masih ingat salah satu hadis Rasulullah SAW tentang fadilah iktikaf di masjid, luar biasa. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man takafa yauman biwajhillah." Siapa yang iktikaf sehari di masjidnya Allah, sehari dia iktikaf lillahi ta'ala, maka Allah berikan ganjaran buat dia, balasan untuk dia, ba'adallah bainahu wa bainan nar sab'a hanadik. Allah jauhkan diri orang ini dengan neraka sejauh 7 lembah. Lembah itu diperjelas oleh Rasulullah, ma bainal hafikain, satu lembah itu antara barat dengan timur, ujung bumi ketemu ujung bumi. Ini kalau kita iktikaf sehari di jalan Allah, la riya'an wala sum'atan, diisi dengan taat, dengan ibadah. Maaf, bukan iktikaf karena pelarian, tapi memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah. Tapi dengar apa kata Rasulullah, siapa yang man kharaja atau man masya fi hajati akhi, siapa yang keluar untuk membantu saudaranya biar mendapatkan hajatnya atau menghilangkan kesusahannya atau memudahkan urusannya, maka Rasul mengatakan itu perbuatan, itu amal khairun, lebih afdal man takafah 3 ashhur fi masjid hadza, lebih afdal beriktikaf 3 bulan di masjidku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebulan sehari dia macam tadi, tapi wong ini ngejo ke bantu wong, nolong wong, nyampaikan hajat wong, hilangkan kesusahan orang. Dia keluar menyampaikan hajat saudaranya tadi, ternyata seperti itu pahalanya. Seperti itu
Jadi salah besar kalau wong ndak gerak ninggalkan iktikaf di bulan Ramadan. Aku nak ngejus Quran, aku pengen sehari ini duduk di masjid dari pagi sampai asar, ndak mentu-mentu nak ngejus 10 juz Quran. Ada keluarganya atau kawannya, ada apalah siapa nak minta tolong dia wangi dia ngari sikok wong yang berduit untuk ngejo ke buat lebaran anak-anak yatim atau untuk lebaran dia. Yang tahu kita inilah alamatnya. Yang nak beriktikaf sampai malam tadi itu, yang tahu dia alamatnya. Kawannya datang, pacar tak Jul, dia mengaku Jul, dengar Jul, aku pengen ngari mengaji itu. Mengaji itu pernah dulu ngomong sama aku, kalau bulan puasa suruh datang tempat dia ada nak injuan buat kami buat lebaran. Oi, aku nak iktikaf. Kau nyari orang lain bela. Aku nusur pengennya ngejus Quran, 10 juz Quran. Cari orang lain, banyak juga yang tahu mengaji itu. Kata budak kau, itulah yang tahu. Ay, aku lagi nak ngejus Quran, aku nak iktikaf. Nah, ini orang tak paham agama. Orang ini tak paham dengan agama. Dia tak tahu tentang fadilah menolong seorang muslim. Di dunia itu sudah ada pahala, belum di akhirat. Man yassara umurul muslimin yassarallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Man farraja karbal muslimin farrajallahu karbal fid dunya. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim di dunia, Allah hilangkan kesusahannya di dunia sampai akhirat. Belum lagi yang dari Rasulullah tadi, lebih afdal daripada iktikaf di masjidku ini, kata Rasulullah. Lebih afdal daripada iktikaf setahun di masjid biasa tapi 3 bulan untuk masjid Rasulullah. Kadang-kadang seperti itu, ikhwan. Yang kita maaf ngaso di kadang-kadang ngaso kita lebih hebat dari orang karena kita rajin ke masjid, rajin ke majlis. Sementara ada kawan kita sibuk baik, tidak ke majlis gino, tidak ke masjid gino, apalagi baru-baru nak iktikaf. Ternyata gawe dia bukan untuk pribadi dia. Dia sibuk nyari duit untuk nafkahi keluarganya yang besar, anak yatim, ada janda atau nulung wong atau segala macam. Boleh jadi dia mendapatkan jauh lebih besar dari yang kita dah dapatkan. Ya. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan wa ka'ajwadul khail war rikab, seperti kencangnya larinya kuda atau kendaraan. Wa ka'asyadir rajul tajri bihim a'malahum. Dan ada lagi yang berlari dirinya Allah karena amal soleh dia tidak seperti kilat, tidak seperti angin, tidak seperti kuda yang lari kencang, tapi seperti orang yang lari ngebut. Ini juga orang baik. Lalu ada lagi wa minhum man yahbu, ada yang berjalan baik, jalan lambat, tidak ada ngebut, tidak lari. Ada yang lebih parah lagi, yahbu, merangkak. Siapa yang merangkak itu? Ya orang yang tidak banyak amal solehnya. Dia merangkak. Ya dengan kayangkan antum. Merangkak itu dibawa api neraka. Yang berjalan itu dibawa api neraka, dan dia tahu dibawa api neraka. Ya, rasa takut itu luar biasa. Boleh jadi dia akan terjatuh, naudzubillah min dzalik. Wa minhum man yazhab, ada lagi yang meloncat. Kemudian wa minhum man talaffahun nar, ada yang terpleset dan ada yang terjerumus ke dalam api neraka-Nya Allah, wa a'yadzu billahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar as-salimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa man yaga fiha, wa minhum man yaga fiha, ada yang langsung nyemplung. Begitu baru dia menapak kaki langsung plet masuk. Ada yang berjalan sampai setengah perjalanan jatuh, ada yang separuh perjalanan jatuh. Ada yang merangkak itu, bayangkan ya kawan, jangan kita anggap ada apa-apa merangkak penting nyampe. Bawa ni api. Merangkak itu berapa ratus tahun dia bakal nyampe. Nah, tergantung amal kita masing-masing. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, terutama ikhwan yang masih muda-muda ini, insyaallah sehat. Mumpung muda, mumpung sehat. Tanim khamsan qabla homsin, kata Rasulullah, syababaka qabla haramika, mumpung masih mudamu sebelum datang masa tua pun wallah alam nyampe dak kita. Ya, kalau memang kita dari muda sudah istiqamah dengan sering beribadah, maka pastikan ketika tua insyaallah kita akan lebih hebat lagi ibadah, lebih hebat lagi. Ketika sudah budak lah besar galau, dak ada tanggung jawab lagi kita nak ngurusi dunia. Kalau orang cerita pegawai itu sudah pensiun, apa yang dilakukan? Memperbanyak ibadah.
Tapi yang asal kalau naudzubillah yang menyesalkan itu kalau dia waktu masih gagah, masih sehat, sebelum pensiun tidak pernah ibadah. Begitu pensiun tiba-tiba nak jadi ahli ibadah, tidak bisa. Kalaupun dia ibadah, maaf, tidak pakai ilmu, sia-sia. Mumpung kita ya Allah masih muda, ikhwan, perbanyak. Ya. Sehat taka goblas sakomika, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Perbanyak ibadah mumpung masih muda. Boleh pakai logika, mumpung aku muda, kaget kalau tua aku mungkin tak pacak lagi solat banyak, tak pacak lagi macam Quran banyak. Benar logika itu. Tapi orang yang memang dari muda sudah biasa ibadah, maka Allah akan berikan penjagaan, di tua hari dia akan lebih hebat ibadah. Sallallahu alaihi Nabi. Walaupun memang teori akal manusia mengatakan manusia semakin tua semakin rapuh. Mata mulai agak redup, mata mulai pendengar mulai agak lemah, tenaga juga mulai, kan banyak kadang-kadang orang tua kita diajak pergi majlis maghrib atau isya, minta maaf Ustaz kami tak pacak lagi mentu malam, tak kuat angin malam. Ya, aduh. Nah itu ibrah buat kita. Mumpung kita masih sehat, masih gagah. Ya, dengan tanpa juga berlebihan maksa ke diri, misalnya ya ngancap tempat yang jauh-jauh, hujan gerimis masih kita mentu, hujan terus masih kita jalan nih, sakit terkapar, tidak benar pula. Ya Allah tidak maksa. Ya memang kita ngerasa mampu dan bisa kita capai. Baik. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Terlebih lagi ya ini bukan karena ini majlis kami yang ngasuh, di tempat-tempat yang seperti ini. Seperti tadi sebelum asar tadi. Badal asar tadi itu di rumah aulia Allah, di rumah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar. Ini masjid Kiai Merogan. Ya, malam Sabtu kita ada majlis di Kiai di Habib Muallimna misalnya. Di bekas tempat-tempat ibadah orang-orang soleh, rumah orang-orang soleh itu lebih hebat lagi. Masjid-masjid yang penuh berkah itu lebih hebat lagi. Motivasi kita untuk datang itu lebih kuat karena banyak yang kita bakal dapatkan. Bukan cuma dari ilmu, sir rahasia tempat itu akan kita dapatkan. Al makan bil makin, tempat itu akan menjadi mulia tergantung wong yang tinggalnya di situ, tergantung wong yang menghidupkan tempat itu. Taib. Wa awwalu man yajawwazuhu ar-rasul alaihi salatu wassalam wa kullu minhum yawma idzin yaqul rabbi sallim sallim wa awwalu man yajawwizu minhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minal umam ummatahu. Siapa yang pertama kali akan melintasi sirat tadi, melewati jembatan Siratul Mustaqim? Siapa yang pertama kali akan melewati? Huwa Rasulullah, Nabi Muhammad. Beliau nyebrang duluan dan beliau menunggu kita di seberang sana. Beliau menunggu kita dan beliau berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ya Allah selamatkan selamatkan. Setelah semua anbiya, semua rasul lewat, kemudian baru manusia selain nabi dan rasul. Siapa yang pertama kali akan melewati? Umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang didulukan. Umat nabi yang lain kaget di belakang. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Isa di belakang kita yang didulukan oleh Allah untuk mencicipi surga paling utama. Surga pun tidak ada yang pertama masuk kecuali huwa Rasulullah. Setelah Rasulullah masuk, semua nabi masuk, Rasul masuk, lalu umat manusia yang masuk siapa? Umat Rasulullah. Kita mudah-mudahan ikhwan dipertahankan Allah iman kita sampai kita wafat. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa awwalu man yujawwizuhu ar-rasul alaihi wasallam, yang pertama kali akan melewati sirat huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarakal khatib, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat. Semua nabi, semua rasul seperti itu. Ya, di awal dengan Nabi ulul azmi. Setelah itu nabi, kemudian rasul. Setelah itu para nabi-nabi yang bukan rasul bersusulan. Setelah itu mereka para sahabat Rasulullah dulu yang pertama. Paling mulia umat Nabi Muhammad mereka para sahabat, termasuk dalam kategori sahabat ahli bait Nabi yang hidup bersama Rasulullah saat itu. Keluarga Nabi, istri Rasulullah, anak cucu Nabi yang waktu itu hidup bersama Rasulullah. Lalu para ulama, para aulia, para salihin, dan semua kita insyaallah ikut menyeberangi dengan selamat. Sampai di seberang masuk surga juga selamat. Wa tursilu ummatahu amanatul warrahim fatagumani haula sirat wa fihi dahdun wa mazlah wa kalalibu kasyauq as-sa'dan ta'khudhu min man umirat bi akhdhihi. Nah, di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil dua daripada amal ibadah
yang akan menjadi juga saksi kita atau penolong kita, yaitu masalah amanah. Ya, orang-orang yang memegang amanah dan orang yang menjaga silaturahim. Ini ada khususiyah amal yang akan kuat menyelamatkan kita daripada tergelincir di sirat. Yang mana di dalam neraka tersebut, ikhwan, untuk orang-orang yang tidak amanah dan orang yang memutuskan silaturahim, dia akan pun mendapatkan azab yang lebih di neraka jahanam. Ya Allah, Allah siapkan di dalam itu ada anjing neraka. Anjing, tapi anjing neraka yang akan siap, terutama mereka yang khain, pengkhianat ini, dan orang yang memutuskan silaturahim itu lebih duluan akan dimangsa oleh anjing-anjing yang ada di dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang akan merobek-robek daging mereka sampai ke tulang-tulang mereka. Dan ini berlaku untuk orang-orang ahli maksiat. Wallahu a'lam wa yadzubillah min dzalik. Setelah itu, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah tetap akan kita merasakan dan menikmati wa yaruddu al-mu'minuna haud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semua yang beriman, umat dari Rasulullah SAW, dan setiap nabi punya dewek-dewek, punya yang namanya haud. Haud itu lembah air. Kalau Nabi Muhammad namanya Kautsar, sumber mata air, ada yang mengatakan sungai Al-Kautsar, itu milik Rasulullah. Maka setiap umat yang sudah selamat tadi akan melewati, dan Nabi nunggu kita di situ untuk memberikan air minum buat kita. Nabi mengatakan luasnya itu tak terhingga panjangnya sungai tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sifatkan tentang haudun Nabi ini, disiapkan gelas itu keadadin nujum bis sama, jumlah yang tak terhingga jumlah gelas itu, sesuai dengan jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita makin bukan gelas pakai uang, masing-masing dapat gelas tewek, dan itu akan berurutan sesuai dari mana kedekatan mereka dengan Rasulullah. Boleh jadi orang yang hidup jauh, hidup di akhir zaman seperti kita, akan mendulukan dapat duluan bagian dari Rasulullah dengan ketaatan, dengan kesolehan. Jadi siapa yang lebih dekat dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya, dia akan lebih dulu mendapatkan itu dari Rasulullah. Kalau orang-orang soleh, Nabi sifatkan tentang haudun Nabi ini, dikatakan dalam hadis ini sebut juga ahla minal asal, rasa banyu itu kage, dengan Allah izinkan kita untuk meminumnya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, teman-teman kita, insyaAllah anak turun kita. Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abradu minas salat, lebih dingin dari es. Maaf, jangan berpikir negatif. Kalau macam itu tak lemah. Madu kami kadang-kadang tak kuat manisnya. Ini lebih manis dari madu. Kalau putih tak jadi masalah, itu masalah warna. Tapi kalau dingin, lebih dingin lagi es. Mak mana itu rasanya? Beda, ikhwan. Beda. Contoh perbedaan itu di surga itu kage ada khamar. Beda dengan khamar yang ada di dunia. Jadi minuman wong kebanggaan ahli surga, madu, susu, khamar. Khamarnya khamar yang dihalalkan oleh Allah, tidak memabukkan, bahkan menjadi suatu kenikmatan yang Allah berikan, terutama untuk orang yang tidak pernah mencicipi khamar di dunia yang diharamkan Allah. Nah, lebih dingin dari es tadi, itu kita akan merasakannya nikmat, tidak mengganggu kita, karena semua yang dari surga kaget di akhirat itu semuanya penuh dengan kenikmatan. Semua kita orang awam berharap dapat minuman itu, ikhwan. Berharap, ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wal ashab, salatan wa salaman tarfa'u bihima baini wa bainahul hijab wa tudkhuluna bihima min awsa'i bab wa tusqini bihima bi yadi syarifati adzabal ku'usi min ahli syarab. Itu ada salawat, yang minta kita kepada Allah berkat salawat. Ada 3 permintaan itu. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah akan izinkan kita mendapatkan minuman wa tusqini bi yadihi syarif. Rasulullah akan menuangkan air itu daripada ma'ul kautsar dengan tangannya yang mulia kepada gelas, lalu Nabi memberikan kita dan kita minum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma ya man faqa ahlul khair wa a'ana man fiq Allahumma khair. Dan Allah tetapkan kita menjadikan
kita, anak keturunan kita semua yang orang kita cintai mendapatkan bagian ini. Nah, kalau kita ini Bapak hadirin rahimakumullah berharap dia dapat itu, pengen ngerasakan. Kenapa? Siapa yang minum air itu dia tidak akan pernah ngerasa haus selama-lamanya sampai masuk surga. Ya, ikhwan, uang minum itu tidak nunggu haus. Ada yang berpikir pendek, oh kalau macam itu kakek kita tidak minum lagi di surga kalau tidak haus. Uang minum itu tidak nunggu haus. Kapan kepengen minum? Ketika nikmat suatu minuman yang lezat kita akan minum, tidak nunggu haus. Di surga tidak ada kehausan. Kita akan minum sepuas-puasnya dengan semua kelezatan yang ada di surga. Nah, ini pemberian Rasulullah lewat Rasulullah SAW, haudin Nabi SAW, yang paling luas, paling indah, paling nikmat, paling lezat milik Rasulullah. Semua Nabi punya. Setiap Nabi akan membagikan kepada umatnya. Nah, kalau kita ini cuma berharap merasakan itu, tapi beda dengan orang-orang saleh. Para aulia Allah dia tidak mikir ke masalah banyunya itu. Ya, tidak mikirkan lezatnya lebih manis dari asal, lebih putih dari susu, lebih dengan itu indah. Tapi mereka momen bertemu dengan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Momen ketemu dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Rasulullah, memandang wajah Nabi dan Nabi pasti memandang kepada mereka. Itu yang mereka harapkan. Bukan banyunya itu. Walaupun banyu itu suatu kemuliaan Allah berikan, tapi perjumpaan dengan Rasulullah, mendapatkan senyuman dari Rasulullah, mendapatkan dari tangan mulia Rasulullah, lalu mereka memandang Nabi dan Nabi memandang kepada mereka. Itu yang lebih nikmat daripada banyu itu sendiri, kata mereka. Walaupun banyu itu adalah suatu kenikmatan yang pasti mereka minum, tapi yang lebih utama mereka harapkan adalah sama. Ungkapan ini seperti mereka mengungkapkan, aku pengen surga bukan karena surganya, tapi karena ada Rasulullah dalam surga. Karena ada Rasulullah dalam surga. Nikmat surga itu luar biasa. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Yang tidak terbayangkan oleh kita kenikmatan surga itu, tidak pacak digambarkan. Apapun yang kita lintaskan, terlintas surga lebih hebat dari itu. Kenikmatan itu. Tapi ternyata mereka para aulia para rasul mengatakan kenikmatan itu masih terlalu kecil. Nikmat yang lebih hebat memandang Allah di surga kakek, lalu berkumpul dan memandang wajah Rasulullah, itu yang lebih nikmat dari segala kenikmatan. Allahumma akrimna bidzalik, Allahumma syarifna bi istima'i sallallahu alaihi wasallam fid dunya fil barzakh fil akhirah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Fayashrabuna minhu fayadhhibu ma bihim minal atash. Maka semua umat Rasulullah yang kita semua insyaallah diwafatkan husnul khatimah, siapapun yang wafat dengan iman umat Rasulullah, maka dia akan merasakan minuman tersebut. Fayadhhabul ma bihim minal atash, maka hilanglah rasa haus sama sekali. Tidak ada lagi haus, kita akan merasakan kenikmatan. Wa ma'hu asyadda bayadan minal laban. Disebutkan dari sifatkan dalam hadis, air itu dari Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyadda bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Wa atyaba minal misik, baunya ada bau lebih harum dari misik. Yang mana minyak misik itu adalah minyak yang paling indah, paling harum. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Fi mizaban, yang terkucurkan lewat dua kocoran. Jadi pecah taman kalau kita tengok kan, taman ada sumber air kocorannya. Ya, nah itu ada dua dari sumber kocoran masuk ke telaga Nabi Muhammad SAW, disebut telaga haudin Nabi, yaitu Kautsar. Lalu disifatkan di sini yasbani minal Kautsar, bersambung dengan telaga Kautsar yang ada di surga. Arduhu masirat syahr, lebarnya telaga itu sejauh perjalanan sebulan. Nah, kalau berjalan sebulan dengan onto zaman dulu, ya, berapa ribu kilo dia, berapa ratus kilo dia bisa mencapai. Nah, seperti itulah lebarnya. Wa tuluhu kadzalik, dan panjangnya juga seperti itu. Wa haulahu abarika ka'adadin nujumis sama, dan terletakkan ditaruhlah di sepanjang kolam tersebut haudin Nabi tadi gelas untuk diminumkan buat kita sebanyak jumlah bintang di langit. Man syariba minhu Allahumma syaribna bihi, Allahumma syaribna minhu syarbatan la yatma ba'daha abadan. Siapa yang minum dari air tersebut, maka satu teguk, satu kali minum, maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan sama sekali. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada khilaf natijah Imam Al-Haddad
antara ulama yang mengatakan bahwasanya minum telaga Nabi Muhammad SAW ini kita dapatkan sebelum menyeberang sirat. Sebelum menyeberang sirat, ada yang mengatakan setelah menyeberang sirat baru minum daripada telaga Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah, mungkin untuk malam ini kita cukupkan teman-teman sampai di sini. Ada beberapa info yang kami sampaikan. Pertama, malam ini Fadl Jaturi ada majlis bulanan, majlis silaturahmi dan al-khairat, pembacaan burda syarif yang kita lakukan berkeliling dari tempat ke tempat, rumah-rumah aulia, rumah orang soleh, masjid berkah. Malam ini insyaAllah kita adakan pada ba'da isya ini, mungkin jam 8 dimulai, bertempat di rumah Al-Arif Bilal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab di depan Musim 4. Ya, sering ada acara di situ, baik hall ataupun dan hall beliau insyaallah akhir bulan nanti. Ya, akhir bulan hall Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Habib Ahmad bin Al-Kab ini satu zaman dengan Kiai Pedatuan, termasuk guru besarnya Habib Muallim Nang. Ya, termasuk guru besarnya Habib Muallim Nang. Insyaallah malam ini jatuh ikhwan untuk hadir di rumah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Kemudian besok malam setelah majlis dari Kampung Muara, insyaallah kita akan mengadakan zikir ziarah ke Magam Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, insyaallah. Lalu malam Kamis kita akan kumpul ba'dal maghrib di Masjidil Haddad. Setelah maghrib selesai isya, habis isya setelah kita baca zikir burdariyah, Asmaul Husna dan lain-lain, habis isya kita ziarah ke pemakaman aulia yang ada di seberang ulu, termasuk menziarahi Magam Ahmad bin Al-Kab, Al-Basin, Kiai Pedatuan dan lain-lain, insyaallah taala. Itu malam Kamis. Kemudian malam Ahad itu kebetulan ada dua acara besar. Ya, kita ada zikir ziarah. Kebetulan malam itu juga ada haul Al-Arif Bilal Habib Salim bin Abdullah bin Masyatri Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdul Syahab bin Habib Idrus bin Sumit. Jadi dihaulkan tiga tokoh ulama besar Hadramut yang wafat kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah kami menjumpai mereka, duduk sama mereka, alhamdulillah. Terutama di sini banyak alumni Pondok Pesantren Rubat Tarim yang mengadakan dan mengundang kita untuk hadir acara pada malam Ahad itu. Jadi zikir ziarah tetap kita laksanakan karena kita tidak ada pilihan waktu lain. Ya, insyaallah kita persingkat. Jadi maghrib tetap kumpul baca zikir di Musalla Al-Fakhr malam Ahad nanti. Pada salat isya kita tidak ziarah ke Pangeran karena kondisi masih belum memungkinkan. Langsung kita ziarah ke Kambang Koci, mungkin di sana salam ziarah, yasin tahlil, gosidah, mungkin tanpa tausiah atau tausiah singkat. Walhasil kita usahakan jam 9 kita bubar. Insyaallah kita gabung ke acara hall. Acara hall Habib Salim, Habib Abdullah tadi diadakan di 12 Ulu Langgap Mushola Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, Kampung BBC 12 Ulu. Ya, tidak jauh dari Pedatuan. Insyaallah itu undangan untuk umum. Jadi antum nak langsung juga fadhal, tidak apa-apa, tidak ikut ziarah tidak apa-apa. Kalau mau ikut ziarah kita ada cara tetap ziarah singkat, yang mungkin tidak panjang, habis salam ziarah yasin tahlil. Paling lambat pokoknya jam 9 kita sudah bubar insyaallah taala untuk bergabung sampai keberkahan peringatan haul tokoh-tokoh ulama aulia salihin yang kebetulan wafat mereka di bulan dan tahun yang sama, berdekatan, selisih bulan antara 1-2 bulan dan di tahun yang sama, insyaallah. Mungkin saja ikhwan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kita diberkahi Allah dari Allah taala. Sekarang fadhal masuk waktu isya, adzan isya. Bagi ikhwan yang pengen tajdidul wudu atau pengen berwudu silahkan. Fadhal adzan isya.